Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika kelas TI 23C4? Apa kabar para pemirsa yang budiman? Yang terhormat Bapak Dosen Asep Muhyiddin, Eskom Enkom, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan kali ini saya untuk menyampaikan hasil pengembangan aplikasi berbasis Flutter pada ujian akhir semester 4 ini pada mata kuliah pemrograman mobil 2 semester 4. UAS kali ini berkaitan dengan Mobile Application Development using Flutter to display product list from a public API. Dosen pengampu Bapak Asep Muhyiddin, Eskom Enkom, dan perkenalkan saya sendiri, mahasiswa Riyadi, nomor NIM 312 310 262, kelas TI 23C4, Universitas Pelita Bangsa. Adapun hasil dari progres UAS ini adalah sebagai berikut. Mobile Application Development using Flutter to display product list from public API. Kali ini saya namakan Riyadi Shop or a Flutter application developed using Android Studio or Visual Studio Code successfully running on Android device. Hasil running di Android device adalah sebagai berikut. Ini adalah onboarding dari aplikasi Flutter. Kemudian yang ini adalah login yang berbasis self preference. Kemudian yang bawahnya ini adalah produk-produk yang kita ambil dari API dan kita namakan sebagai Riyadi Shop. Kemudian di sini ada juga deskripsi tiap produk, ada masalah harga, masalah deskripsi, kemudian tambah ke keranjang belanja, kemudian ada sistem pembayaran, ada juga melihat riwayat pembayaran dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat running di Android device. Pemirsa yang budiman dan rekan-rekan mahasiswa kelas TI 23C4,
serta Bapak dosen yang terhormat, berikut adalah hasil running di Android Studio, aplikasi berbasis Flutter dengan produk pengambilan dari API yang kita beri nama Reality Shop. Mari kita buka bersama. Ini adalah tampilan onboarding pertama dengan image logo aplikasi yang kami beri nama Reality Shop dengan deskripsi selamat datang aplikasi belanja produk berkualitas. Kemudian lanjut ada onboarding lagi yang berdeskripsi aplikasi ini mudah digunakan, cari produk dan tambahkan ke keranjang dengan cepat. Kemudian kita lanjut onboarding berikutnya, yaitu transaksi aman, nikmati pengalaman belanja yang aman dan nyaman. Setelah itu baru kita mulai menuju ke username, login. Di login ini, di aplikasi ini, semua sistem database-nya kita masih berupa share preference, di mana username dan password kita tetapkan secara permanen terhadap para pengguna. Di sini kami tentukan username-nya saat ini adalah admin, kemudian passwordnya adalah 12345, baru kita login. Nah, setelah login, kita disediakan paling atas adalah nama aplikasinya, yaitu Reality Shop. Kemudian yang bawahnya ini adalah tempat scroll untuk mencari produk secara otomatis. Kemudian di bawahnya lagi ada berbagai macam produk yang berhasil kita input di sini. Kemudian tiap produk yang berhasil kita input bisa kita baca deskripsinya. Di sini ada deskripsi, harga, dan bisa juga tambah ke keranjang. Setelah kita tambah, nanti kita bisa mengecek di keranjang belanja. Nah, di sini di keranjang belanja ini kita bisa menambahkan berapa pesanan yang kita inginkan. Kalau ditambah, misalnya kita tambah 1, secara otomatis harga bertambah juga. Kalau misalnya pengen kita kurangin 1, maka harga menyesuaikan. Kemudian misalnya kita tambah produk, misalnya kita tambah produk lagi, yang ini misalnya. Nah, kita bisa ngecek ke keranjang belanja. Nah, di sini udah tersedia 2 produk yang mau kita pesan dan harganya pun menyesuaikan. Kalau kita ingin menghapus atau menghilangkan salah satu produk yang kita pesan, kita tinggal memencet tombol merah, warna merah. Oke. Selain itu, di sini juga kami sudah menyediakan checkout. Nah, dan sistem pembayarannya kami masih adakan secara uji coba atau demo. Pembayaran berhasil. Nah, setelah melakukan pembayaran berhasil, kita bisa mengeceknya di riwayat pembelian. Jadi barang apa yang terakhir yang kita pesan dan kita bayar akan terkonfirmasi di sini.
atau bisa kita cek ulang. Dan semua data ini tidak akan hilang walaupun aplikasi kita tutup dan kita buka kembali. Baik, saya rasa demo running project di Android Studio cukup. Mari kita menuju ke keterangan berikutnya. Dari aplikasi yang berhasil running di Android Studio tadi, struktur proyeknya adalah sebagai berikut. Kita buat dengan menggunakan Android Studio, namun bisa juga menggunakan Visual Studio Code jika rekan-rekan lebih familiar dengan Visual Studio Code, dan caranya tidak akan jauh berbeda. Di sini struktur proyeknya, aplikasi kita beri nama Reality Shop. Kemudian ada folder aset yang di dalamnya ada image, beberapa gambar yang tadi sempat kita suguhkan atau kita tampilkan di menu onboarding. Kemudian ada folder lainnya juga, yaitu lib, folder lib, yang di sini di dalamnya ada folder model, folder screen, serta folder utama lib, yaitu di dalam lib juga ada folder services. Kemudian folder utama lib ini adalah main.dat. Di dalam folder model kita buat file cut_item.dat. Kemudian kita buat file juga product.dat. Kemudian kita buat file juga purchase.dat. Nah, di folder screen kita membuat file cut_screen.dat. Kemudian membuat file login_screen.dat. Kemudian membuat file onboarding_screen.dat. Kemudian membuat file payment_screen.dat. Kemudian file product_detail_screen.dat. Kemudian membuat file product_list_screen.dat. Kemudian yang terakhir untuk file yang berada di folder screen ini adalah kita membuat file yang bernama purchase_history_screen.dat. Kemudian di dalam folder lib yang berupa folder services ini, kita membuat file yang bernama API_service.dat. Berikutnya perlu kami sampaikan juga, yaitu setting Postpack YAML. Di sini kita menambahkan dependencies di setting Postpack YAML-nya, yaitu Flutter, SDK Flutter, HTTP versi sekian, dan shared preference versi sekian. Selain itu, untuk menampilkan image yang berada di folder onboarding, di sini kita setting juga, yaitu Flutter Asset. Nah, supaya tampil tidak satu-satu atau kita tidak harus menyeting satu-satu, cukup kita ketikkan di sini Asset garis miring images garis miring. Nanti semuanya di onboarding sudah, gambar yang mau kita tampilkan sudah bisa tampil. Selanjutnya kita menuju ke kode for each file atau kode tiap file. Jadi tadi ada folder lib yang di dalamnya ada folder main.dat.
kode file maindennya adalah sebagai berikut. Nanti kode file semua ini jika rekan-rekan berkenan akan saya sematkan di kolom komentar atau di kolom link deskripsi. Setelah itu di dalam folder lib ada juga folder models, di mana di dalamnya terdapat file cut_screen.dat yang kode filenya adalah sebagai berikut. Kemudian file product.dat, kode filenya adalah sebagai berikut. Kemudian purchase.dat, kode filenya adalah sebagai berikut. Kemudian kita menuju folder lib yang berupa folder screens, yang di dalamnya terdapat file yang kita namakan cut_screen.dat. Kode filenya adalah sebagai berikut. Next, kemudian di dalam folder screen ada juga file yang bernama login_screen.dat, di mana kode filenya adalah sebagai berikut. Kemudian di dalam folder screen ada juga file yang bernama onboarding_screen.dat. Kode filenya adalah sebagai berikut. Next, di dalam folder screen terdapat juga file yang bernama payment_screen.dat. Kode filenya adalah sebagai berikut. Kemudian ada juga file yang bernama product_detail_screen.dat. Kode filenya adalah sebagai berikut. Next, ada lagi product_list_screen.dat. Kode filenya adalah sebagai berikut. Next, purchase_history_screen.dat. Kode filenya adalah sebagai berikut. Kemudian kita menuju ke folder lib _services _. Di dalamnya terdapat file yang kita beri nama API_service.dat. Kode filenya adalah sebagai berikut. Nanti jika rekan-rekan dan pemirsa berkenan bisa di copy paste di link komentar atau di link deskripsi yang sudah kita sediakan. Nah, di sini kita informasikan juga langkah termudah untuk membuild aplikasi dari Android Studio ke HP Android, atau build Flutter application ready shop from Android Studio to an Android phone. Langkah pertama adalah kita menuju ke build, kemudian pilih Flutter, kemudian pilih build aplikasi. Kemudian kita menuju ke Explorer, yaitu folder System C. Kemudian kita pilih User. Kemudian kita pilih di mana proyek kita yang kita menaruh proyek kita. Kalau saya adalah memakai Android Studio, maka di sini saya pilih Android Studio Project. Kemudian kita pilih nama aplikasi kita. Kalau punya saya tadi adalah Riyadi Shop, maka saya pilih di sini Riyadi Shop. Kemudian kita pilih build. Kemudian kita pilih APK. Kemudian kita pilih output. Kemudian di Explorer berikutnya kita pilih Flutter APK. Kemudian di Explorer kita pilih
app rilis APK. Nah, kalau udah nyampe tahap ini, untuk mempercepat langkah build ke Android Studio, kita menggunakan salah satu aplikasi kita yang berada di Android Studio, yaitu WhatsApp. App rilis APK ini yang sudah berhasil dibuat, yang berada di folder Explorer, kita copy, kemudian hasilnya kita masukkan ke link WA pribadi kita. Kalau di sini nama saya, link WA saya Riyadi Simpati, maka hasil copy paste dari app rilis APK tadi kita copy ke link WA kita, link pribadi, dan menghasilkan file sebagai berikut. Nah, setelah file ini terbentuk di dalam aplikasi WA pribadi kita, nanti langsung bisa kita install, sehingga nanti bisa di running atau ditampilkan seperti yang telah kita sampaikan di depan tadi. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan informasi ini dan hasil tugas ini juga bermanfaat bagi diri saya pribadi sebagai mahasiswa teknik informatika, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang lain dan para pemirsa. Kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.